Hai Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan memang udah lama saya nggak bikin video YouTube, baru hari ini lagi. Karena udah mulai banyak nih teman-teman yang nyariin dan nanyain, Ci, kok nggak bikin video YouTube lagi? Oke, jadi saya sekarang akan berusaha mulai rutin lagi untuk bikin YouTube-nya. Karena memang kemarin itu lagi ada kesibukan ya. Saya lagi fokus untuk edukasi para member, jadi ada Zoom khusus untuk para member, juga ada Win program namanya. Win program itu khusus saya mengedukasi para member cara menggunakan Win System. Nah, Win System itu apa? Besok-besok kapan-kapan saya akan share ke teman-teman ya. Sebenarnya mirip sih sama yang biasanya saya share di sini. Cuma kalau di Win program itu lebih intensif lagi karena saya sama Foni akan ngecekin tuh hasil tradingnya bagaimana. Dan lumayan ya, selama 3 bulan saya ngejalanin program ini, saya ngeliat ada progres di beberapa temen lumayan. Jadi memang yang ikutan program ini nggak banyak banget, supaya kita nggak capek atau nggak susah juga ya ngitungin, ngeliatin trading plan. Jadi trading plan itu tuh mereka yang bikin sendiri dan kita yang ngecekin. Luar biasa hasilnya karena ada salah satu member yang mencapai Porto Growth ya. Ini bukan persentase cuannya doang, tapi Porto Growth. Jadi kalau dia pakai modalnya 10 juta, dia Porto Growth-nya 50%, artinya portonya tuh udah bertumbuh sebanyak 50%. Jadi bukan cuan 50% di satu saham doang, tapi portonya sudah bertumbuh atau cuannya sudah 50% dari total nilai portonya itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada batch yang kedua. Kalau ada batch yang kedua, teman-teman mau ikut boleh banget ya. Tapi harus jadi membernya Wisdom and Invest nih, karena pakai tools dari Wisdom and Invest. Kapan-kapan akan saya share ya, Win System itu seperti apa dan metodenya bagaimana di lain video. Nah, hari ini aku mau bahas kondisi IHSG dan beberapa saham yang cukup menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Disclaimer dulu, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita sama-sama belajar ya. Jadi bukan ajakan menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Yang pertama saya mau bahas IHSG-nya. Jadi IHSG-nya belum dalam kondisi yang baik karena terakhir kemarin itu bikin lower low lagi. Jadi bikin new low dan berpotensi untuk ke area support dulu ya. Momentumnya sudah mulai merah juga. Foreign-nya juga masih net sell. Ini foreign-nya net sell. Jadi chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Ini bikinannya Wisdom and Invest. Jadi memang untuk menggunakannya harus menjadi member berlangganan. Untuk berapa biayanya bisa kontak langsung aja ke admin. Karena saya juga lupa-lupa inget ya itu harga membernya itu berapa. Ini mesti tanya sama adminnya. Yang tadi itu namanya Chartwin, kalau yang ini namanya NBSA. Jadi fungsinya adalah untuk melihat foreign flow. Kalau yang hijau-hijau artinya foreign-nya net buy, kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell. Jadi foreign flow yang di sini tuh kelihatan banget dari garisnya nih. Jadi yang garis ungu sama garis abu itu adalah rata-ratanya. Ini kita kelihatan ya, dia outflow terus, garisnya terus menurun dan masih kuning-kuning orange-orange juga, itu artinya foreign itu masih net sell. Jadi masih belum oke, masih berpotensi untuk turun ke bawah. Saya belum cekin yang weekly-nya nih. Jadi kalau secara daily masih kurang oke. Kalau untuk weekly berpotensi ke 6.900 ya. Kalau masih jebol juga artinya berpotensi ke area 6.578. Sebelah sini itu 6.580 lah kita buletin. Momentumnya masih menurun, dia candle bearish, volumenya juga cuma lumayan gede, jadi masih berpotensi untuk turun dulu ke bawah. Jadi yang punya cash di hold dulu, bersabar-sabar ya, jangan all in. Yang udah terlanjur nyangkut, mudah-mudahan sudah tahu fundamentalnya baik apa enggak. Jadi kalau fundamentalnya masih oke, ya itu bisa di hold dulu, misalnya seperti banking. Nah, nanti kita juga akan bahas nih salah satu banking yaitu BBRI-nya. Jadi pada intinya IHSG-nya masih belum sehat, masih momentum merah, masih ada foreign outflow, jadi sabar-sabar ya, stay cash dulu.
Kalau mau trading sih ada beberapa saham yang menarik, jadi gunakan aja porsi yang kecil untuk trading. Nah, kita mulai nih, kita mulai dari BBRI dulu deh ya. BBRI-nya, bentar, sebentar ya, kok BBRI-nya, oke. Ini BBRI, saya gunakan chart yang monthly, dan kita lihat ya, untuk si BBRI itu biasanya di kuartal pertama memang cenderung menurun. Nah, jadi contoh ya di Januari 18 dia all time high, lalu habis itu dia mulai bergerak turun. Jadi memang ada siklusnya juga nih. Di tahun 2019 bulan April dia memang naik lalu sempat turun sebentar. Lalu sideways di area sini ya sampai Januari 2020 terkoreksi dalam. Lalu 2021 all time high lagi. Jadi yang saya tandain di sini tuh all time high-nya nih. Ini, ini nggak all time high tapi dia menguji resist ATH-nya. Di 2021 di all time high lagi, 2022 all time high lagi, dan rata-rata itu di kisaran Desember Januari gitu ya. Mungkin karena ada Januari efek juga. Lalu di 22, 23 ini bullish banget, makanya dia bikin all time high lagi. Di 2024 dia all time high lagi. Nah, jadi wajar nih. Bersabarlah ya, mudah-mudahan di 2025 ini bisa at least menguji resist all time high-nya. Pernah sih satu kali di tahun 2015, itu dia tidak all time high. Kalau nggak salah 2015 ya, saya lupa nih. Coba kita cek chartnya ya dari BBRI. Kita cek pakai monthly. Kalau nggak salah ada nih tahun 2015 dia sempet tidak all time high. Oh 2015 all time high. 2016-nya yang tidak all time high. Dia all time high-nya di 2017. Jadi bersabar ya. Maksimal mudah-mudahan sih 1 sampai 2 tahun dan ada uang tunggunya nih untuk si BBRI. Nah, untuk saham yang lain kurang lebih mirip-mirip lah karena namanya sektor finance ya kurang lebih saling mengikuti. Saat ini yang paling masih oke sih BBCA, soalnya dari laporan keuangannya juga memang yang paling oke. Jadi selama era suku bunga tinggi yang akan bertahan itu adalah BBCA, kalau BBRI dan banking yang lainnya memang agak terkoreksi karena berpotensi NPL-nya atau non-performing loan itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka kan banyak pendanaan kredit ke UMKM dan banyak banget UMKM yang berpotensi untuk gagal bayar. Nah, karena itulah makanya tidak oke ya. Bank-bank seperti BBRI itu tidak diuntungkan, tidak tidak bagus ya di kondisi seperti ini di era suku bunga tinggi. Nah, tapi jangan khawatir, mudah-mudahan ini akan segera lewat. Jadi seperti secara historikal 1 sampai 2 tahun. Mudah-mudahan ya akan segera kembali lagi ke atas. Tapi kita tunggu dulu nih, harus ada inflow dari foreignnya baru dia bisa kembali naik lagi. Lalu kalau yang belum punya bagaimana? Tunggu aja ya, bersabar saja sampai ada konfirmasi dia sudah balik arah, baru oke. Konfirmasinya bisa dilihat dari yang pertama adalah momentum. Jadi misalnya dia ada momentum biru, maka boleh entry atau contoh ya momentumnya tuh masih merah. Saya ngelihatnya sih ini berpotensi dia lagi bikin bullish divergent nih. Bullish divergent kenapa? Karena di sini low-nya, dia di sini low-nya. Biasanya bullish divergent itu bikinnya begini, dia bikin new low, tapi ininya bikin higher, lower high ya. Jadi ininya begini. Jadi mudah-mudahan ini lagi dalam proses pembentukan bullish divergent. Mudah-mudahan. Jadi bersabar ya. Memang agak lama biasanya. Seperti yang tadi saya tunjukin di chart yang secara monthly, dia akan ada siklusnya. Mudah-mudahan sih di mulai mendekati akhir tahun itu ada biasanya tuh Santa Claus Rally ataupun January Effect. Nah, disitulah mudah-mudahan si BBRI ini kembali naik ke atas. Udah berada di atas malah ya. Nah, jadi begitu masuk ke kuartal 1, di akhir-akhir kuartal 1, misalnya Januari, Februari, atau Maret, itu boleh tuh mulai mengurangi posisi lagi. Karena biasa
Kan tadi kelihatan ya, dia biasanya di kuartal 1 itu mulai kembali menurun. Tuh, di Januari ini mungkin Februarinya, Maretnya dia mulai kembali koreksi. Ini April. Begitu selesai April kan sempat koreksi dalam juga tuh. Ini Januari, Februari, Maret kembali turun. Ini Januari di all time high, Februarinya masih oke, Maretnya mulai koreksi ke bawah. Ini juga ya setelah April dia koreksi ke bawah. Jadi kalau mau hold banking, mungkin teman-teman bisa taking profit di bulan kedua atau bulan ketiga. Setelah itu menunggu koreksi baru serok lagi. Seperti itu cara tradingnya ya. Oke. Kita ke saham yang pertama deh. Saya mau bahas MIDI. Ingat disclaimer ya. Jadi kita ini hanya untuk edukasi aja. Sebetulnya si MIDI ini belum momentum biru dan memang nggak begitu banyak saham-saham yang menarik. Kalaupun menarik biasanya nggak begitu liquid. Jadi ini hanya untuk short term saja ya. Semua saham-saham yang di sini untuk trading fast trade aja. MIDI belum momentum biru, tapi cukup menarik karena momentumnya sini secara tren ada perbaikan. At least kalau dia dead cat bounce atau dia technical rebound, dia bisa menuju ke resist terdekatnya di 412 dan 434. Mudah-mudahan. Untuk cara belinya, buy on weakness aja. Biasanya kalau momentumnya masih merah, dia akan terkoreksi dulu, mungkin bisa sideways sebentar, habis itu baru naik lagi. Jadi buy on weakness saja, lalu begitu sudah cuan, terutama mendekati resist-resist, itu boleh taking profit. Supportnya itu di 390 sampai 380, karena closingnya ini juga cakep ya, dia candlenya candle candle bullish atau candle full body dan volumenya besar. Jadi ini cukup menarik, at least untuk kita trading pendek saja. Setelah MIDI ada MTEL. MTEL juga menarik, ada momentum biru. Sayangnya dia masih di bawah MA200, jadi biasanya kalau yang di bawah MA200 hanya technical rebound. Kita manfaatkan hanya ketika dia naik, kita taking profit aja. Dia masih sideways di area sini, jadi buy on weakness dengan support 595 sampai 585. Nah, teman-teman boleh cicil beli di dekat-dekat sana. Nanti begitu naik ke resist 615, ini fraksi 5 ya, 615. Jadi kalau angka yang ada di chart itu biasanya dia generate otomatis by system. Jadi kita dibantu oleh tools atau sistem yang menghitung support resistnya. Jadi kita perlu dibuletin lagi sesuai dengan fraksi. Nah, ini 618 berarti kita pakai 615. Resist atasnya lagi ada 650, MA200-nya 660. Jadi harapannya dia bisa ke atas, mantul at least ke resist-resist itu ya. Jangan lupa taking profit. Jadi hanya untuk manfaatkan technical rebound-nya saja. Setelah MTEL, PNBN. Ini memang agak liar, high risk. Cuma cukup menarik. Di sini ada momentum, dia kembali ke support, uji support 1165 sampai 1140. Area sana menarik untuk teman-teman entry ya. PNBN. Ini saya tunjukin haki-haki pakai weekly. Haki di sini ada indikator FQ. FQ itu frekuensi analyzer. Untuk mendeteksi biasanya setelah ada spike, lalu dikonfirmasi dengan candlenya atau sahamnya breakout, maka berpotensi untuk naik. Ingat ya, harus ada konfirmasi bahwa dia naik, bukan breakdown. Jadi ini frekuensi analyzer spike ini menandakan adanya transaksi dalam jumlah besar. Istilahnya, istilah gampangnya itu ada yang akumulasi lah. Jadi hanya dikonfirmasi kalau dia harganya naik ya, harganya breakout gitu. Jadi kita menunggu ini si PNBN breakout. Mudah-mudahan ini sama nih, terulang lagi sama seperti di sini siklusnya. Tapi ingat, jaga resiko, batasi resiko. Buy on weakness ya. Tadi area supportnya udah saya kasih tahu. Mungkin bisa entry di level-level sana. Begitu mencapai resist, silakan taking profit secara bertahap. Jangan sampai lupa taking profit. Karena memang si panin ini agak liar ya. Tadi supportnya udah, resistnya itu di 1275.
bahkan sampai yang tadi secara weekly. Kalau secara weekly lebih jauh lagi targetnya ya. Ini berapa nih? Tadi ini hanya 12.75, 15.20, 16.95. Jangan pas-pas jual di pucuk. Kita nggak akan bisa jualan di pucuk. Kita harus cicil sell. Jadi kalau dia nggak nyampe ke pucuk pun, at least kita udah menjaga profitnya itu. Selanjutnya PNLF. Ini mirip-mirip sih. 11-12. Jadi pilih salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Karena nanti nggak bisa kejaga takutnya. Ini lagi terkoreksi dan biasa memang pergerakannya karena liar banget. Support 3 kita buletin 328 dan support selanjutnya 3, sebentar kita ambil yang sebelah sini ini. 322 ya atau sampai 310. Nah, itu area-area support. Jadi ingat atur money manajemennya, belinya cicil, jualnya juga cicil. Ini masih menarik. Entry-nya kalau bisa pas dia mantul. Jadi kita cari tahu dulu dia mantulnya di mana. Di Winline kah atau di 32. Kalau Winline kan 328. Kalau habis itu di bawahnya ada support 322 juga 310. Jadi kita tunggu dia mantul, mantulnya di mana baru kita spekulatif ya. Setelah PNLF ada hoki. Hoki, salah ya. Kok hokinya begini? Sebentar. Nah, ini chart hokinya yang benar. Jadi hoki cukup menarik. Memang sinyal entry-nya udah cukup lama ya. Jadi paling bagus sebenarnya begitu momentum kedua atau ketiga itu yang lebih menarik. Di sini udah capai resist 174, tapi mudah-mudahan masih bisa breakout lagi. Nah, ini juga sahamnya high risk, jadi agak liar, mungkin hanya untuk fast trading aja. Dengan resist selanjutnya 180 sampai 196. Support di 156 dan 153. Selanjutnya setelah hoki ada ADMR. Cuma ADMR ini teman-teman silakan cek ya masing-masing sahamnya. Saya nggak perhatiin mereka bagi dividen kapan tuh. Jangan-jangan mereka naik karena ada event dividen. Jadi harus dicari tahu juga ya jadwal dividennya kapan. Kalau dia udah mulai mendekati dividen, misalnya seminggu sebelum dividen, mungkin rewardnya agak kurang. Jadi bisa cari saham yang lain aja. Ini kan pilihannya banyak nih. Nah, pilihlah salah satu yang kira-kira paling sesuai sama teman-teman nih. Oke, kita ke ADMR. ADMR ini lagi sideway di area sini, jadi masih menarik. Buy on weakness aja. Dengan supportnya itu di area 1440 dan 1375. Tuh, di area sana ya. Resistnya di 1610. Atau mau buy on breakout itu boleh, tapi ingat ini sementara hanya untuk fast trading aja. Karena tren besarnya dia sebetulnya masih sideway. Oke. Setelah ADMR, BBYB ini juga high risk, walaupun sempat jadi jarum ya Jumat kemarin, tapi masih menarik menurut saya, masih bisa mudah-mudahan menguji area resist MA200-nya yaitu di 318. Ada momentum, jadi mudah-mudahan dia masih bisa nih di hari Senin atau Selasa gitu ya mencapai 318. Mudah-mudahan di minggu depan bisa mencapai sana. Tapi kalau misalnya dia sampai breakdown, teman-teman jangan lupa untuk disiplin juga ya, exit dulu. Oke, karena high risk nih si BBYB ini. Cuma masih menarik karena dia di atas garis win line. Lalu Inco cuma dia momentumnya lagi melemah ya. Dia lagi on support sih. Jadi ini wait and see dulu untuk si Inco-nya. Akankah dia bertahan atau dia malah breakdown? Di sini ada MA200 yaitu 48, kita buletin 4830. Jadi kalau dia breakdown, jangan entry, batal ya. Cancel. Kalau dia breakdown, artinya dia jadi double top nih. Tapi kalau dia mantul, ini masih menarik karena dia masih di channel up.
Tapi ingat kalau dia breakdown maka cancel. Berpotensi jadi double top. Ini turunnya juga lumayan jauh. Support di MA200 yang tadi yaitu 4830 dan resistnya tentu di area sini nih 5000 sekitar 5300-an ya. Oke, dah itu aja, nggak banyak memang. Ada beberapa lagi mungkin tapi sangat high risk. Biasanya sih saya menunggu market buka dan saya lihat sikon juga dari saham-sahamnya. Nah, yang menarik itu yang udah saya sampaikan yang tadi saham-sahamnya itu menarik. Tapi ingat teman-teman sebaiknya analisa kembali masing-masing dan sesuaikan dengan trading style atau profil risikonya. Kalau misalnya yang high risk dan teman-teman profil risikonya tidak bisa high risk, maka jangan diambil. Atau mungkin wait and see aja, nggak usah trading dulu dan menunggu sampai bankingnya pada balik arah. Karena kesempatan banget ya, itu rewardnya cukup besar tuh. Barangkali bisa kejadian seperti 2020 lagi dan teman-teman bisa dapetin di harga bawah. Lalu di tahun 2025 nanti teman-teman dapat dividen lagi. Udah harganya bawah, dapat capital gain, juga dapat ini ya, dapat dividen. Nah, jadi nunggu aja, sabar-sabar, don't worry. Kalau misalnya teman-teman ngambil banyak BBRI pun, kalau rewardnya sampai 50% misalnya, maka dalam 1 tahun, porto growth teman-teman itu sudah 50%. Ya, jadi don't worry, nggak trading pun tidak apa-apa, kita menunggu aja, eh, pasang mata elang, kita akan tangkepin saham-saham yang berfundamental baik, dan kita ambil di bawah supaya 2025 bisa cuan lebar. Oke, congrats. Good luck buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you ya. Bye bye.